Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini kawan-kawan ya bisa jadi kenyataan. Amin. Salam setang bunder. Wow ya. Oke kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani di kesempatan kali ini teman-teman ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency yang kalau kita lihat ya untuk Bitcoin ini segera ya, bukan segera ya, ada sedikit penguatan lah ya dari area 26.300-an ya, saat ini berada di area 26.600-an ya, ada sedikit penguatan teman-teman ya. Dan tentunya di kesempatan petang kali ini teman-teman, rekondisi market ya belum terlalu stabil lah ya, belum terlalu stabil yang diakibatkan oleh Gary Genslet ya teman-teman ya. Gary Genslet ini yang menuntut Binance dan Coinbase ya. Oke, jadi di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik nih sebenarnya teman-teman, yang cukup menarik untuk para komunitas Bitgetprice ya. Kita lihat dulu untuk harganya. Oke, kalau untuk harga Bitgetprice sendiri teman-teman bisa kalian lihat dia berada di area 2387 ya, di tengah gempuran skincare-nya Gary Genslet ya teman-teman ya. Breeze juga turun gitu ya teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat dari time frame weekly teman-teman atau time frame mingguan ya, memang dia cenderung mengalami downtrend yang cukup berkelanjutan. Oke, next targetnya dia kemana ya? Bisa dikatakan dia akan bisa ya, kemungkinan bisa gitu teman-teman, dia menyentuh di area kepala 2 ya, 2 teman-teman, entah itu di area 25 atau 2 pas ya. Intinya dia ada potensi menyentuh di area 2 ini teman-teman. Kenapa? Karena di area kepala 2 ini teman-teman ya, ini ada demand yang cukup kuat juga, dimana dia dua kali nyentuh di area 2 ini teman-teman dalam time frame weekly loh. Kalau mingguan kalau harian beda lagi, mungkin ada beberapa kali pantulan di area ini sebelum dia melakukan pumping, karena di area ini adalah area dimana dia bentuk ATH-nya gitu teman-teman ya. Di kepala 2 nih bisa kalian lihat ya, area 2 ini adalah area support dimana dia membentuk ATH-nya dulu. Nah, ketika area ini mampu terjebol teman-teman, pertahanan terakhir daripada Breeze yaitu di area 13 ya teman-teman, di area 13 nih ya, yang garis hitam ini teman-teman. Nah, itu adalah area pertahanan terakhir. Cuman harapan dari saya ya, dia ketika nyentuh di kepala 2 mantul teman-teman. Ya mungkin kalau dia turun sampai di bawah kepala 2 mungkin akan bentuk shadow-nya dulu gitu ya, shadow, tapi dia bisa closing di kepala 2, harapannya seperti itu. Oke. Dan kalau kita lihat dari time frame harian ya teman-teman ya, kita perkecil dari mingguan ke harian ya, bisa kalian lihat sendiri gitu teman-teman, dari struktur candle-nya aja gitu teman-teman, masih didominasi dengan para seller gitu teman-teman, masih didominasi dengan para seller, di mana di sini bisa kalian lihat lah ya, ini candle merahnya masih cukup tebel-tebel. Nah, nanti kemungkinan kalau candle merahnya sudah mulai menipis, maksudnya ya badan bodinya, body candle ini sudah mulai mengecil, berarti di sini waktunya dominasi para buyer untuk masuk gitu teman-teman ya, karena tekanan seller sudah mulai menurun, harapannya seperti itu. Oke. Jadi di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik sebenarnya ya, semoga saja ini bisa membuat pembalikan harga daripada price itu sendiri. Apa? Langsung saja kita menuju ke informasinya. Nah, jadi informasinya yaitu langsung di-up oleh akun Twitter officialnya si Bitgetprice ini ya teman-teman. Kita lihat untuk updatean terbaru, karena updateannya sebenarnya menarik gitu teman-teman, sangat-sangat menarik ya. Nah, informasi yang pertama teman-teman dikutip dari Definance ya, dari Definance bahwasanya Bitgetprice halaman komunitas sekarang aktif di Definance ya, dimana kalau kita lihat Breeze sekarang terdaftar di Definance Web. Bitget adalah organisasi rekayasa kripto revolusioner yang bertujuan merevolusi cara orang berinteraksi dengan aset digital ya. Jadi kalian bisa melihat gitu teman-teman ya, Definance app. Jadi Breeze ini sudah masuk ke dalam platformnya si
Nice ya teman-teman, mantap. Nah ini yang terbaru teman-teman, 3 jam yang lalu ya ini teman-teman, dimana kalau kita lihat lihat bersama ya, dengan gembira kami mengumumkan penyelesaian bridge pengembangan pasar real estate Geo Web3 kami. Nantikan pengumuman tanggal peluncuran minggu depan. Oke, jadi di minggu depan teman-teman akan ada ya announcement pengumuman atau peluncuran pasar real estate ya atau Geo Web3 yang kemarin sempat beberapa waktu yang lalu sempat di-up untuk tampilan antar mukanya ya. Ini adalah perihal ya kayak marketplace gitu teman-teman, dimana kalian bisa membeli rumah gitu melalui pasar real estate-nya Geo Web3 si Bitget Price ini teman-teman. Semoga saja ini bisa meningkatkan use case ya atau utilitas daripada Bitget Price, dan semoga saja dengan adanya ini ya ada sedikit harapan lah untuk price ini recover itu teman-teman, ada sedikit harapan untuk dia bisa recover. Nah dari tweetan daripada Bitget Price ini tentang Geo Web3 ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan juga yang timbul dari followernya atau komunitasnya gitu teman-teman, dan di sini pun ditanggepin ya, ada beberapa yang ditanggepin juga ini teman-teman, tanggapan daripada tim Price-nya sendiri ya, bahwasanya ini yang cukup menarik nih teman-teman ya, dimana bagaimana dengan pembakaran dan mengapa harga dilakukan hari demi hari ya, maksudnya bagaimana ini dengan pembakaran yang akan terjadi gitu ya, dan mengapa harga ini turun hari demi hari, mungkin maksudnya seperti itu karena ditranslate ya agak rancu gitu. Nah jadi di sini dijawab juga oleh tim Price sendiri teman-teman ya. Kami melanjutkan rencana pembakaran token kami sambil juga mengumpulkan kinerja seluruh pasar. Inilah yang menentukan apakah akan terjadi kenaikan atau penurunan harga. Oke, jadi jawabannya masih sama seperti biasa ya teman-teman, dimana tim Price ini mengatakan dia masih melakukan pembelian ya sedikit demi sedikit gitu ya. Intinya untuk melakukan burning, dan untuk masalah kenaikan harga dari tim Price sendiri itu menyerahkan terhadap rekondisi daripada keadaan market saat ini, yang dimana itu bisa menentukan kenaikan atau penurunan harga ya. Sebenarnya memang ya untuk masalah kenaikan atau penurunan harga itu tergantung supply and demand juga teman-teman ya. Jadi supply and demand di sini bermain ya. Jika demandnya banyak ya otomatis harga daripada Brace ini akan semakin naik itu, maksudnya ya permintaan orang yang melakukan pembelian. Tapi ketika seller mendominasi keadaan market, ya udah berarti harganya akan cenderung turun, pelan turun sampai buyer masuk kembali gitu teman-teman ya. Dan ini yang paling terbaru 38 menit yang lalu ya teman-teman, dimana bersiaplah untuk kampanye pemasaran 7 hari pertama kami segera setelah sentimen pasar menjadi positif. Oke, kami ingin membawa lebih banyak exposure ke proyek kami. Beritahu kami di komentar jika Anda bersemangat dan mendukungnya. Jadi di sini akan ada kampanye pertama 7 hari marketing campaign ya teman-teman. Campaign apa ini? Pokoknya bahasa Inggris susah sih ya. Join our social media to get more information. Nah, jadi akan ada kampanye ya, kampanye di mana di sini mungkin mengampanyekan tentang pasar real estate-nya gitu teman-teman ya, pasar real estate-nya akan dikampanyekan gitu. Dan semoga saja sih ya, harapan dari kita semua dengan adanya perilisan pasar real estate ini teman-teman, semoga ini akan berdampak positif untuk price, dan ini bisa ada recover naik lah seperti itu teman-teman ya. Kita berbicara tentang keadaan market ya, market itu ketika downtrend pasti dia turun, terus ada sedikit kenaikan, retest, turun lagi ya, konsolidasi, retest, turun lagi, sampai memang benar-benar pembalikan harga ketika bearish menjadi bullish ya teman-teman, seperti itu. Ketika bullish ya naik, retest turun, naik, retest turun, naik, retest turun, seperti itu ya. Jadi nggak sekali-sekali langsung membentuk tiang habis itu turun kayak tiang, nggak ya. Jadi perlu perlahan-lahan. Semoga saja Brace nggak nyentuh di harga pertahanan terakhirnya gitu. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.